Tepuk tangan yang meriah untuk Pancasila. Selanjutnya kita akan menyaksikan drama tanpa putri. Kepada para penampil dipersilakan.
Dan kami menyaksikan acara Hikmah yang berjudul Santri dan Seribu Harapan. Pada suatu hari di tempat kediaman Dinda, Bang Jali sedang melihat sosial media di handphonenya tentang pergaulan anak zaman sekarang. Aduh, pergaulan anak zaman sekarang ini nggak mudah dipahami. Tak lama kemudian, Bang Jali memanggil istrinya yaitu Mbak Amoy Geboy. Mim. Iya, Pip. Ada apa sih, Pip? Dia kita orang lagi masak. Mim, kalau aku yang di sosial media tentang pergaulan anak zaman sekarang, Aduh, iya tuh, Pip. Kacau itu pergaulannya. akan kita pesantrenin aja kali ya si Dinda. Ide bagus tuh, Pip. Apa sekalian aja ya sama si Tasya? Si Tasya masih kecil nih, Mami ada aja. Cuma juga bercanda kali, Pip. Ya udah panggil aja si Dindanya dari kita ngomong sekarang. Dinda, Kak, sini Kak. Mami mau ngomong sebentar. Iya nih, ada apa sih? Berisik banget, udah tau aku lagi make up. Kamu nih ya Kak, kalau dipanggil orang tua bilangnya berisik mulu. Aduh, sakit nih. Iya maaf Mami. Dinda sini, tapi ngomong sama kamu. Kamu make up mau kemana? Aku mau ke mall, Pip, sama teman-teman aku. Kamu Nina masih sekolah jangan foya-foya. Pokoknya kamu bakal pakai pesantrenin. Gak mau papi, pokoknya aku gak mau. Kalau aku pesantren nanti aku gak bisa bebas lagi. Min, tolong dong bilang ke papi kalau aku tuh gak mau. Nih ya kakak sayang dari Mami sama Papi pesantren kamu buat kebaikan kamu juga. Tapi kan Min, nanti kalau aku di pesantren temennya gak ada yang baik kayak temen-temen aku di sini gimana? Terus pasti jadwal kegiatannya bikin capek. Aku gak mau Min. Mami sama papi udah gak sayang ya sama aku. Buktinya Mami sama papi mau pesantrennya aku biar aku jauh dari Mami sama papi. Mami sama Papi bukannya udah gak sayang lagi sama kamu. Kita juga sedih Kak jauh dari kamu. Tapi kita mau yang terbaik buat kamu. Kalau kakak capek kan nanti bisa istirahat. Terus juga Mami yakin kok kakak dapat teman-teman yang baik di sana. Kita nggak mau kamu kebawa pergaulan yang gak baik. Nurut ya nak sama Mami sama Papi. Ya udah deh Min, aku mau demi Mami sama papi. Aku bakal sungguh-sungguh belajar di pesantrennya. Tuh kan, lu kan gak ngajak Dede. Ini, Mami, itu ikannya kosong. Aduh, Mami belum kan? Pantesan lu kosong. Sementara itu, di tempat kediaman Sarah, dia sedang menunggu kakaknya yang belum pulang dari kerjanya. Ih, kok kakak belum pulang ya? Tak lama Sarah menunggu, tibalah kakaknya Nona yang baru pulang dari kerjanya. Assalamualaikum, Ren. Waalaikumsalam, Kak. Kakak, aku mau cerita tahu. Tadi kan pas di sekolah aku habis cerita sama temen aku yang sekolahnya di pondok pesantren. Dia lagi berkunjung ke sekolah lamanya. Dia pinter banget tahu, Kak. Sarah mau banget pinter kayak dia. Walaupun ayah sama ibu udah gak ada, Sarah mau banggain ayah, ibu sama kakak juga. Oh, jadi adik kakak mau pesantren nih. Mau banget Kak, tapi Kak biayanya gak murah. Kalau nggak ada juga nggak usah Kak, nggak apa-apa kok. Ada deh, pasti ada kok. Asal kamu sungguh-sungguh belajarnya. Biar di sana ayah sama ibu bangga sama kamu, sama kakak juga karena bisa oleh kamu di pesantren. Kakak serius, makasih ya Kak. Aku janji, aku bakal sungguh-sungguh deh belajarnya. Yaudah, nanti kakak cari pesantren yang bagus dan nyaman buat kamu. Yaudah
dan mereka menemukan salah satu pondok pesantren yang bagus tetapi biayanya tidak mahal, yaitu pondok pesantren Al-Muntadah yang bertepatan di Desa Pondok Jaya, Tenggara, Pondok pesantren Al-Muntadah yang dikenal sebagai pondok pesantren Salafi berbasis modernisasi yang di dalamnya menyediakan kajian kitab kuning, sekolah formal, dan disiplin bahasa Arab dan Inggris, serta kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Selayaknya dengan pondok pesantren Al-Muntadah, orang tuanya Dinda dan kakaknya Sarah langsung mendaftarkan secara online. Dan setelah pendaftarannya diterima oleh pihak pesantren, keesokannya mereka langsung mendatangi pondok pesantren tersebut. Dan sesampainya di sana, mereka disambut ramah oleh para pengurus yang ada di sana. Assalamualaikum, permisi Neng. Waalaikumsalam Ibu. Iya Ibu, ada yang bisa dibantu? Oh ini Neng, saya wali santri baru yang kemarin daftarnya lewat online. Oh iya Ibu, datanya sudah masuk dan sudah diterima juga ya. Ibu yang ini juga. Ini yang panggil saya Ibu, saya masih muda, panggil kakak aja. Oh iya, maaf ya Kak. Iya nggak apa-apa, saya juga udah daftar lewat online ya. Setelah berbincang sebentar, para pengurus langsung mengantar mereka ke rumah Ustadz dan Ustadzah. Mari Bu, Pak, Kak, kita antar ke rumah Ustadz dan Ustadzahnya. Dan sesampainya di sana, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ustazah, maaf, ini santri baru yang kemarin daftar lewat online sudah datang. Alhamdulillah. Sebentar ya, saya ambil Abi dulu. Duduk dulu, Pak, Bu. Makasih, Ustazah. Iya, sama-sama. Abi, Iya nih. Alhamdulillah. Yang ini dari mana? Dari Belanda, alias orang bandara. Dede, kalau gitu Kan bener Mim, rumah kita di belakang bandara. Disingkat jadi Belanda. Iya Mim, kakak benar. kalau yang ini dari mana? Kalau aku dari Papua aja Ustazah, dekat kan? Iya, benar. Deket banget itu mah. Ya udah, bentar-bentar ya di sini. Nanti biar diarahin sama kakak pengurusnya ya. Nanti tolong ajak adik-adiknya ya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai dari rumah Ustadz dan Ustazah, mereka pun berpamitan dengan keluarga masing-masing. Kak, Main, Pakcik, sama Adek dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik. Yang bener ya, belajarnya jangan bosan, capek, istirahat, jangan dipaksain nanti yang ada sakit. Semuanya udah bapak sama Pak siapin kok di dalam kamar. Dadah kakak, ayah, habis main apa setiap hari lagi. Dede, kalau gitu Kak, kalau udah masalah nanti bilang aja ke pengurusnya ya. Langsung telepon kami sama Babin ya. Udah, dulu ya. Iya, Ibu. Dek, kakak pulang dulu ya. Jaga diri baik ya. Nggak boleh bandel, rajin rajin, oke? Pokoknya kamu masukin aja sama ibu sama bangga, oke? Oke, Kak. Nek, titip ya. Setelah selesai berpamitan, Dinda dan Sarah diantar ke asrama oleh pengurus. Tetapi selama di perjalanan menuju asrama, santri yang lain saling berbisik satu sama lain. Kasih lihat deh, kayaknya baru tuh. ya paling juga cukup. Tapi itu yang tadi kayaknya sombong banget tau. Yaudah yuk lah. Itu ada yang baru, nanti kita kenalan yuk. Boleh. Nah, ini asrama kalian, namanya asrama Rodotul Nisa. Ini asrama khusus anak baru. Kalau di sana namanya asrama Rodotul Nisa, itu buat anak lama. Makasih ya kak, udah anterin kita. Di sini panggilannya gak boleh kakak, tapi Uti, kalau nggak sister. Itu dengan
pun kembali ke asramanya. Sementara itu, sebelum Sarah dan Dinda ke asrama, mereka berkenalan satu sama lain. Nama aku Sarah, kalau aku Dinda, salam kenal ya. Iya, yaudah yuk ke asrama. Keesokan harinya, Dinda dan Sarah mengikuti kegiatan yang ada di pondok pesantren Al-Muntajat, seperti sholat berjamaah, sekolah formal, pikir bersama, dan tibalah Sarah dan Dinda mengikuti pengajian kitab kuning dan dilanjut dengan hafalan najm bersama santri yang lainnya. Halo, nama kalian berdua siapa? Nama aku Sarah. Kalau aku Dinda. Kalau kalian namanya siapa? Nama aku Kesya. Kalau aku Jaya. Aku Ica. Kalau aku Mila. Salam kenal ya, Sarah, Dinda. Iya. Udah, Ustazah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illazina halu bihil qadum wa tanfarizu bihil qurabu wa tunna bihil hawaidu wa tunalu bihil raqaidu wa husnul khawatimi wa yustasqa qamahamu bil wajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo buka kitab yang dulunya. Kita baca nazam bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qulu ba'da hamdil jalalain wa sholliyan ala nabi wal ali abdul nasir rahmatil karim ayat mandu adil rahim fi surati hidayah jalalain abwabu situ kama satu solu palaitu intu kalina dipasiri abu ma'al fatala bil kobiri. Kelas. Dinda, Sarah, gimana? Kita umurnya? Bentar Ustazah. Alhamdulillah ya, kalau kalian betah, makul ya barunya. Ya Ustazah. Udah, saya hafalannya, Ustazah pulang dulu, nanti dilanjut sama Ustaz Abu hafalannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarah, aku belum hafalan, kamu udah hafal? Udah Din, ya udah kamu hafalin aja dulu. Kan gak langsung hafalannya bergiliran. Ada Ustaz Abu. Ayo siapa yang mau duluan hafal? Sarah, aku belum hafal. Enggak Din, gampang. Ingat, asal dulu yulimu ala beli amalin. Ustaz, yang udah hafalan boleh asrama ya. Nanti ya, teman kamu satu lagi belum hafalan. Lama banget sih, 3 hafalan doang. Tahu tuh.
Kasih nih sih, nggak boleh gitu. Dinda kan anak baru, dia masih belajar yang kayak gitu ya. Ya udah, karena udah malam, simpan aja ya hafalannya buat besok. Tapi besok harus udah hafal. Makasih ya Ustaz. Ya udah, di sini langsung ke asrama ya. Siap-siap buat sekolah. Mereka emang gitu ya sifatnya. Iya, mereka emang kayak gitu. Udah, nggak apa-apa. Kan ada kita. Makasih ya kalian udah mau berteman sama kita. Iya, sama-sama. Ya udah yuk, sama. Setelah selesai kegiatan sekolah, ada yang Sama-sama. Ya udah yuk, sama. Setelah selesai kegiatan sekolah, dan dilanjut dengan sholat asar berjamaah, dan setelah itu semua santri melakukan tiket bersama. Kasih, ini sampah kamu. Buangnya ke tempat sampah ya. Lalu berjamaah, dan setelah itu semua santri melakukan tiket bersama. Kasih, ini sampah kamu. Buangnya ke tempat sampah ya. Sekalian lah, kan lagi disapu. Bilang aja, kamu males kan buat buang ke tempat sampahnya. Jangan kayak gitu dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, tandanya kamu gak punya iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Setelah selesai tiket, Sarah dan Dinda langsung kembali ke asrama. Mereka duduk-duduk dulu di saung sambil melepas penat setelah tiket. Sar, di saung dulu yuk. Ayo, boleh. Sar, makasih ya. Tadi udah bantuin aku ngejalanin hukuman. Iya, sama-sama Din. Sar, aku boleh nanya nggak? Boleh, kamu mau nanya apa? Sar, kok aku nggak pernah melihat orang tua kamu sih kalau setiap menjengukkan? Ayah sama ibu aku udah nggak ada Din. Aku tinggal berdua doang sama kakak aku. Iya nggak apa-apa Din. Sar, aku nggak betah di sini. Aku capek sama programnya. Pusing sama apalagi juga. Apalagi sama pertemanannya. Jangan nyerah duluan Din. Kita harus bisa melewati semua ini. Din, buat orang tua kamu bangga sama kamu ya. Selagi mereka masih ada. Aku juga andai ada ayah sama ibu aku masih ada. Aku mau banget lihat ayah sama ibu bangga sama pencapaian aku dan kakak aku. Iya juga ya Sar. Pokoknya aku gak boleh nyerah. Aku harus bantuin orang tua aku supaya usaha orang tua aku gak sia-sia mungkin aku. Pokoknya kita harus jadi urusan santri terbaik untuk pesantren Amit aja. Makasih ya Sar udah meyakini aku dan membantu aku. Iya sama-sama Din. Itu kan gunanya teman. Ya udah yuk ke asrama. Yuk. Malam pun tiba. Setelah selesai semua kegiatan, Dinda dan Sarah langsung pergi ke kamarnya untuk istirahat. Ya Allah, kenapa ya aku bisa tidur? Aku bisa tidur. Din, bangun Din. Kenapa sih San? Kok aku gak bisa tidur ya? Baca doa San. Astagfirullahaladzim. Oh iya, aku lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya, bismika wa amur. Ya Allah, semoga aku bisa cepat tidur. Amin. Kalian berdua itu anak hebat dan kuat. Ibu percaya sama kalian kalau kalian mampu menjalani semua tanpa ibu dan ayah. Semangat ya nak, kamu harus buktiin ke dunia kalau kamu bisa nak.
Sarah, kamu kenapa? Aku mimpiin ibu Din. Itu tandanya kamu lagi kangen sama mereka. Ya udah yuk tidur lagi. Aku nggak tenang Din. Terus kita harus gimana? Aku mau minta saran nih ke ibu guys. Ya udah sekarang tidur dulu ya. Besok aku antar ke waktu pengurus untuk minta saran. Sekarang ada yang minta saran. Bukti. Iya, kenapa? Bukti, sebentar ada aku mau cerita sekalian aku mau minta saran juga. Oh, boleh. Emang kamu lagi kenapa? Dan Sarah menceritakan dirinya tentang ibunya semalam dan lanjut Dinda yang menceritakan tentang dirinya yang sulit untuk mengalah. Aku tahu solusinya apa. Bentar ya, aku ambil dulu. Tak lama dia membawa kitab yang bernama Risalah At-Tazkiyah yang disusun oleh A. Muhammad Husniali, anak dari pimpinan pondok pesantren Anwar Data. Nih ya, kalau kamu lagi ngerasa resah, susah buat ngapal, suka merasa nggak betah di sini, mau doain orang tua, kamu coba deh iseng-iseng baca ini. Jawabannya pasti ada di sini, diamalin ya. Makasih ya Bukti. Iya, sama-sama. Ya udah, langsung siap-siap. Kamu duluan ya. Dan disitulah mereka mengenal dan mengamalkan semua yang ada di kitab Risalah At-Tazkiyah seperti sholat malam, puasa sunat, cara mendoakan orang tua, dan sebagainya. Lalu mereka mengamalkan hingga titik akhir perjuangan di pesantren dan menempuh kehidupan selanjutnya. Singkat cerita, 6 tahun sudah terlewati di pondok pesantren Al-Mutajam. Sarah dan Dinda berhasil menjadi lulusan santri terbaik pondok pesantren Al-Mutajam di tahun ini. Untuk kali selesai, santri yang mengakui orang tuanya masing-masing termasuk Sarah dan Dinda. Mami, papi, adek. Singkat cerita, 6 tahun sudah terlewati di pondok pesantren Al-Mutajam. Sarah dan Dinda berhasil menjadi lulusan santri terbaik pondok pesantren Al-Mutajam di tahun ini. Untuk kali selesai, santri mengakui orang tuanya masing-masing termasuk Sarah dan Dinda. Mami, papi, adek. Mimpi, kakak jadi lulusan santri terbaik pondok pesantren Al-Mutajam di tahun ini. Mami sama papi bangga kak sama kamu, gak sia-sia usaha mami sama papi selama ini. Kakak, pokoknya nanti ada